Pengalaman profesionalnya, beliau merupakan pakar di Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemdikbud-Ristek dalam penyusunan capaian pembelajaran, pemilihan mata pelajaran, dan penyusunan panduan mata pelajaran IPA. Adalah kita sambut materi kita padanya pada Bapak Rian Ardiansyah, kami persilahkan. Deep learning bukanlah kurikulum, Bapak dan Ibu. Jadi ini hanya sebuah pendekatan pembelajaran. Ini baru publish per 3 Februari. Jadi Bapak Ibu yang pernah mengakses, mungkin di sosial media sudah banyak yang membahas pembelajaran deep learning, di YouTube juga banyak sekali. Tapi kalau itu sebelum 3 Februari, itu dipastikan sumbernya masih berdasarkan naskah akademik. Sedangkan yang terupdate bukan dari naskah akademik, tapi dari paparan pembelajarannya. Implementasi di lapangan seolah-olah menganggap bahwa belajar itu wajib berpikir tingkat tinggi, jangan berpikir tingkat rendah. Nah, padahal itu keliru kalau kita sudah menganut pahamnya pembelajaran deep learning. Saya mau disclaimer dulu nih Bapak dan Ibu, deep learning ini bukan hal yang baru sebetulnya. Bapak dan Ibu saya yakin 100% sudah menerapkan itu. Hanya Bapak dan Ibu tidak tahu kalau sekarang tuh yang Bapak Ibu lakukan disebutnya deep learning. Ya, ada yang mau disampaikan, Pak, yang slide 1 kecepatan bisa diulang nggak? Oke, silahkan, saya ulang ya, tapi tolong diperhatikan. Nah, itu pasti memuliakan. Bapak Ibu pasti pernah melakukan itu. Padahal, pembelajaran mendalam ini menginginkan siswa dengan sadar, dia harus tahu betul bahwa dia harus paham matematika demi paham biologi. Bapak Ibu pernah dengar istilah ini pasti? Di mana Bapak Ibu? P3, Profil Pelajar Pancasila. Ini udah nggak asing. Ngapain nih Pak Menteri munculin istilah baru cuma buat nambah-nambahin? Nah, ternyata Bapak dan Ibu, ya terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ini pertanyaan memang sangat implementatif sekali. Kita menganggap C1 sampai C6 tidak bisa dilakukan oleh SD. Bisa Bapak Ibu. Bahkan pembelajaran mendalam ini kalau ditanya apakah SD, SMP, SMA saja, jawabannya tidak. Karena asesmen itu ada 3, assessment as learning, assessment for learning, assessment of learning. Nah, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tidak harus tiga-tiganya. Ya betul. Setiap akhir pertemuan pun itu sudah bisa terdeteksi, sudah tercapai atau belum. Itu udah cukup sebetulnya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Panduan lengkap yang ratus-ratus halaman itu, pasti saya yakin akan ada tetap contoh modul ajar yang dari menerapkan alternatif yang ke-1, di mana lintas disiplin ilmunya adalah menerapkan langsung dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Rubrik digunakan hanya untuk menilai tugasnya. Gitu mungkin Pak, singkatnya Pak ya.